Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan. Bagaimana tuntunan Islam tentang cara makan dan minum? Alhamdulillah, itu sebuah pertanyaan yang bagus karena merupakan pekerjaan yang selalu dikerjakan sehari-hari. Jadi seharusnya lah kita mengikuti tuntunan Al-Quran dan dari hadis Rasulullah SAW. Pada kesempatan ini, kalau pertanyaannya bagaimana tuntunan makan dan minum menurut Islam, tentu kita merujuk kepada Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu wasrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Kata Allah, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Itu boleh kita lihat di dalam dalam Al-Quran, itu surah Al-A'raf ayat 31. Jadi Allah membolehkan kita makan dan minum, tapi jangan berlebih-lebihan, kata Allah. Nah, Rasulullah juga menganjurkan khairul umur awsatuha, sebaik-baik pekerjaan itu adalah sedang. Bagaimana caranya? Makan itu harus sederhana, terutama bulan suci Ramadan ini. Ketika berbuka, hendaknya kita berupaya untuk makan itu yang sedang, yang secukupnya, sebagaimana tuntunan Rasulullah. Rasulullah katakan bahwa perut kita ini terbagi kepada 3 bagian. Sepertiganya perut itu berfungsi untuk tempat air atau minuman, yang sepertiganya untuk tempat makanan, sementara yang sepertiga harus kita sisakan untuk tempat udara. Nah, jadi itu jangan makan itu berlebih-lebihan, harus sederhana, sedang. Kalau sesuatu yang berlebihan itu menimbulkan penyakit. Rasulullah juga mengatakan, makanlah ketika lapar dan berhentilah ketika sebelum kenyang. Ini tidak sedikit kan, umat Islam, dia mengaku umat Islam, Rasulullah katakan berhentilah sebelum kenyang. Ini bulan Ramadan ini kadang-kadang ketika kita di masjid tarawih, itu rame suara orang kekenyangan. Menjawab seharusnya Fatihah amin, malah jawabnya kekenyangan itu. Jadi itu sudah berlebih-lebihan, nggak boleh itu. Jadi sederhana saja ya. Pokoknya step by step. Ketika mau berbuka itu upayakan jangan terlalu berlebih-lebihan. Kita upayakan tuntunan Rasulullah ketika berbuka itu kita makan korma. Makan korma 3 biji, kita minum air 1 gelas. Sudah itu istirahat dulu, kita langsung menyelenggarakan sholat maghrib. Selesai sholat maghrib, selesai wirid, selesai doa, baru lagi kita kembali ke meja makan. Nah, kembali ke meja makan, lihat itu, mulai makan yang ringan-ringan dulu. Kalau ada cendol dulu. Kalau ada kue-kue, makan kue-kue dulu. Kalau ada pecal, lontong, gado-gado misalnya, alhamdulillah, makan itu dulu. Sudah itu stop, kita berangkat ke masjid, atau mungkin bagi yang kebetulan tidak sempat ke masjid, sholat berjamaah dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak, dengan cucu mungkin. Lantas itu selesai sholat isya, sholat tarawih, kemudian selesai witir, baru kita kembali lagi ke meja makan, ke tempat makan untuk memakan makanan berat. Misalnya kebiasaan kita banyaknya makan nasi. Nah, baru makan nasi. Tapi ingat itu tadi tuntunan Rasulullah, jangan terlalu banyak makan nasinya. Posisinya untuk kue, untuk nasi, untuk makanan itu hanya sepertiga bagian perut kita ini, hanya sepertiga saja. Sepertiga untuk air. Sebelum kenyang berhenti ya. Nah itu, jadi kemudian udara tinggalkan bagian udara, supaya jangan bernapasnya waktu sholat. Coba kita cobakan, ketika berbuka sedikit, kemudian langsung sholat maghrib, enak rasa sholat itu, nyaman.
Begitu juga kalau kita makan sedikit dulu, makan makanan ringan dulu, kemudian kita sholat tarawih, waduh nyaman, mantap, itu tidak gelisah. Mau baca ayatnya panjang, silakan aja imamnya. Nikmat itu, karena kita tidak terlalu terbebani dengan kekenyangan perut. Jadi itu upayakan. Makan itu boleh, tapi jangan berlebih-lebihan, kata Allah. Itu kata Rasulullah tadi. Fungsikan betul, sepertiga untuk nasi atau makanan lain, sepertiga untuk air, dan sepertiga untuk udara. Insya Allah sehat itu. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.